Seperti permata ku di matamu, kau jadikanku milik kesayanganmu. Seperti Bapa mengasihi anaknya, demikianlah Allahku mengasihiku. Puji Tuhan, selamat malam dan salam sejahtera bagi kita semua. Bersama-sama pada malam hari ini kita akan mendengarkan dan merenungkan sebagian kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya saya ajak kita semua untuk berdoa terlebih dahulu. Mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam sorga, kepadamu pada saat ini kami menaikkan puji dan syukur kami hanya kepada Engkau Tuhan, buat segala penyertaan Tuhan, pemeliharaan Tuhan, berkat Tuhan yang Engkau telah nyatakan bagi kami dari hari ke hari, bahkan sepanjang hari ini sampai pada malam hari ini kami boleh ada sebagaimana ada. Malam hari ini kami akan bersama-sama mendengarkan dan merenungkan sebagian kebenaran firman-Mu. Terangi hati dan pikiran kami, pendengaran kami Tuhan, agar kami dapat mendengar firman Tuhan yang menjadi kekuatan bagi iman kami Bapa. Urapan-Mu atas hamba-Mu, urapan-Mu atas kami semua. Kami siap mendengarkan firman Tuhan di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, renungan firman Tuhan pada malam hari ini saya beri tema serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, yang terambil di dalam Mazmur 55 ayat yang ke-23. Mazmur 55 ayat yang ke-23, demikian firman Tuhan. Serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Puji Tuhan saudara-saudara, inilah firman Allah yang menjadi renungan kita pada saat malam hari ini. Firman Allah yang tentunya menjadi kekuatan bagi iman kita, yang mungkin di hari-hari yang kita jalani adalah hari-hari yang penuh dengan berbagai macam hal yang seringkali diperhadapkan dalam kehidupan kita, yang membuat kita menjadi takut, membuat kita menjadi cemas, membuat kita menjadi khawatir dengan apa yang mungkin sedang terjadi atau mungkin sedang kita hadapi di hari-hari ini. Namun firman Allah yang tentunya selalu mengingatkan kepada kita, sebab dengan firman Allah yang kita dengar, maka disitulah iman kita ditambahkan, disitulah kita menjadi kuat di dalam Tuhan, sehingga dengan demikian kita tidak akan takut, kita tidak akan cemas dan khawatir menjalani kehidupan ini. Sebagaimana yang dikatakan oleh firman Tuhan, serahkan khawatirmu kepada Tuhan, maka Ia akan memelihara engkau. Tidak untuk selama-lamanya dibiarkannya orang benar itu goyah. Yang namanya khawatir yang tentunya sebagai manusia pasti kita alami dalam kehidupan nyata, kehidupan yang kita jalani hari-hari ini. Kita seringkali khawatir dengan apa yang harus kita hadapi, dengan apa yang harus kita perlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Dan yang tentunya juga murid-murid Tuhan Yesus pun mengalami hal yang sama, di mana mereka juga mengalami yang namanya khawatir. Itu sebabnya di dalam Matius pasal yang ke-6, Matius pasal 6, di sana dikatakan ayat yang ke-25, saya akan baca Matius 6 ayat 25. Karena itu aku berkata kepadamu, janganlah khawatir akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum,
Dan janganlah khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai. Bukankah hidup itu lebih penting daripada makanan, dan tubuh itu lebih penting dari pakaian? Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu? Nah, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, ini merupakan perkataan atau ucapan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang tentunya Yesus tahu apa yang sedang dialami oleh murid-murid, yang tentunya murid-murid juga mengalami yang namanya kekhawatiran, mengalami yang namanya kecemasan dan ketakutan dalam kehidupan mereka secara manusia. Namun demikian Tuhan tahu apa yang ada di dalam hati mereka. Itu sebabnya dengan ayat yang kita sudah baca, di mana Yesus berkata, "Karena itu aku berkata kepadamu, jangan kamu khawatir akan hidupmu, ya, akan hidupmu, akan apa yang hendak kamu makan atau minum, dan jangan khawatir pula akan tubuhmu, akan apa yang hendak kamu pakai." Yang seringkali hal-hal yang seperti inilah yang menjadi kekhawatiran dalam kehidupan manusia. Manusia seringkali kita khawatir apa yang akan kita makan, apa yang akan kita pakai. Tetapi camkan apa yang dikatakan oleh Yesus melalui firman Allah, di mana dikatakan, "Pandanglah burung-burung di langit yang tidak menabur dan tidak menuai dan tidak mengumpulkan bekal dalam lumbung, namun diberi makan oleh Bapamu yang di sorga. Bukankah kamu jauh melebihi burung-burung itu?" Ya, saudara-saudara yang dikasihi, ini harus yang menjadi iman kita kepada Tuhan. Apapun yang kita hadapi, apapun yang kita alami dalam hidup ini, kita harus percaya bahwa Tuhan sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Yang tentunya dalam menjalani kehidupan ini kita tidak lepas yang namanya khawatir. Khawatir apa-apa, apa yang kita akan makan, apa yang kita akan pakai, khawatir apa masa depan mungkin anak-anak kita, khawatir akan rumah keluarga kita, usaha pekerjaan kita. Apalagi menghadapi kehidupan di hari-hari ini yang semakin sulit dan semakin sukar. Namun firman Allah katakan, janganlah hendaknya kamu khawatir, tetapi serahkan segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, sebab Dia yang akan memelihara kamu. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, itu sebabnya firman Allah katakan bahwa jangan kamu khawatir. Nah, bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran ketika kekhawatiran itu datang dalam kehidupan kita? Ada beberapa hal yang dapat kita lihat melalui firman Allah. Yang pertama adalah serahkan kekhawatiranmu kepada Tuhan. Di dalam 1 Petrus pasal 5 ayat 7, 1 Petrus 5 ayat yang ke-7, di sana dikatakan oleh firman Tuhan bahwa 7, serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan, sebab Ia yang memelihara kamu. Jadi yang pertama adalah serahkan kekhawatiranmu, kekhawatiranmu kepada siapa? Bukan kepada manusia, tetapi serahkan itu kepada Tuhan. Mengapa kepada Tuhan? Karena Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya ketika menghadapi kekhawatiran dan kecemasan hidup di hari-hari yang kita jalani. Yang pertama adalah serahkan kekhawatiran kita dan percaya bahwa ketika kita serahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan, maka Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan saudara dan saya. Kemudian yang kedua adalah bagaimana kita dapat mengatasi kekhawatiran itu. Maka dikatakan di dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, Filipi pasal 4 ayat yang ke-6, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah
dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, jadi yang kedua adalah nyatakan segala keinginanmu dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Ya, artinya ketika kita mengalami permasalahan hidup dalam hidup ini, apakah itu kekhawatiran, apakah itu masalah-masalah yang lain dalam keluarga, dalam usaha, dalam pekerjaan, dikatakan nyatakan itu di dalam doa dan permohonan dengan ucapan syukur. Kita datang kepada Tuhan di dalam doa, sebab di dalam doa kita dapat membangun satu hubungan yang erat di dalam Tuhan. Di dalam doa kita dapat menyatakan apa yang menjadi kerinduan hati kita, apa yang menjadi pergumulan dan masalah hidup kita. Ketika kita nyatakan di dalam doa dan permohonan kepada Tuhan, maka disitulah kita akan menerima jawaban, disitulah kita akan menerima kekuatan, disitulah kita akan menerima pertolongan dari Tuhan. Sebab firman Allah katakan, jika kamu datang berdoa kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mendengar, Tuhan yang akan menjawab setiap doa dan seruan kita. Itu sebabnya jangan kita putus-putusnya untuk berdoa kepada Tuhan. Hanya kepada Tuhan kita menyatakan apa yang menjadi pergumulan kita, apa yang masalah hidup kita. Kita datang di dalam doa, kita berseru kepada Tuhan, maka Tuhan yang akan mendengar dan memberikan jawaban di setiap masalah dan persoalan hidup yang kita alami. Saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, yaitu berdoalah senantiasa. Di dalam doa kita nyatakan apa yang menjadi kerinduan hati kita. Kemudian yang selanjutnya, tidak hanya kita berdoa, tetapi kita harus percaya kepada Tuhan. Ya, kita serahkan semuanya itu, kita nyatakan di dalam doa, tetapi juga kita harus percaya. Kita percaya bahwa Tuhan yang sanggup, Tuhan yang dapat memberikan jawaban yang pasti atas kehidupan kita. Sebab apa? Ketika kita serahkan semua itu kepada Tuhan, Dia yang akan memelihara kita. Dia tidak akan membiarkan orang benar itu goyah. Dia tidak akan membiarkan kita goyah dalam iman kita hanya karena hal-hal kecil, hanya karena kekhawatiran dalam hidup ini. Tetapi ketika kita percaya, maka Dia yang akan memberikan apa yang menjadi keperluan kebutuhan kita. Dia yang akan memberikan kekuatan bagi kita, sehingga kita dapat mengatasi semuanya itu. Sebab dikatakan bahwa Tuhan yang dapat melakukan jauh lebih banyak dari apa yang kita doakan, dengan kuasa-Nya yang bekerja di dalam kehidupan saudara dan saya. Itu sebabnya malam hari ini saya tidak tahu apa yang engkau sedang pergumulkan, apa yang menjadi kekhawatiranmu, kecemasanmu. Namun satu hal firman Allah katakan, mari datang kepada Tuhan, serahkan kepada Tuhan. Tuhan yang sanggup memelihara, Tuhan yang sanggup menolong, Tuhan yang sanggup memberikan jalan keluar dari segala masalah dan persoalan dalam hidupmu. Nah, percayalah bahwa Tuhan akan turut bekerja dalam segala perkara dalam kehidupan saudara dan saya. Puji Tuhan, renungan firman Allah sampai di sini. Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur kepadamu pada malam hari ini. Engkau tahu apa yang menjadi keperluan, Engkau tahu apa yang menjadi kebutuhan kami, Engkau tahu apa yang menjadi masalah persoalan kami yang seringkali membuat kami khawatir, membuat kami menjadi takut dan sebagainya. Tetapi pada malam hari ini, melalui firman Allah, iman kami ditambahkan. Kami percaya bahwa Tuhan yang sanggup memelihara kehidupan kami. Tuhan tidak membiarkan orang benar itu goyah, tidak akan membiarkan kami anak-anak-Mu Tuhan dalam segala masalah persoalan kami. Tapi kami percaya Tuhan akan berikan jalan keluar bagi kami. Yang lemah Engkau kuatkan, yang susah Engkau hiburkan, yang sakit kami dalam nama Yesus Engkau jamah, Engkau sembuhkan Tuhan. Dalam segala keperluan kebutuhan kami Engkau sanggup mengadakan, sanggup mencukupkan. Dalam segala usaha pekerjaan umat-Mu Tuhan Engkau berkati Bapa. Terima kasih Bapa dalam sorga, tanamkan firman-Mu di dalam hati kami. Kami sudah berdoa mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang menjadi kekasih jiwa kami yang hidup.
Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Gerejaku adalah rumahku.